Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas mengenai analisis penerapan supervisor manajemen pada operasional toko buku Galuh. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rizky dengan NPI 1412200 dengan absen 27. Kenalkan, nama saya David Ahmad Nova dengan NPI 1412020 Saya Aldi Fadrawitanto, NBI 14122000274 dengan nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buhori dengan NBI 14122000279 dengan absen 30. Saya Masjudan Sidik dengan NBI 14122000281. Perkenalkan, nama saya Zakil Fikri dengan NBI 14122000288 dengan nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Aditya Farizal dengan BI 290 dan nomor absen 34. Saya Masjudan Sidik tadi dengan absen 31. Memikir duripno iku. Manajemen supervisi di toko buku Galuh merupakan kunci kesuksesan operasional dan pelayanan. Nah, pada presentasi ini akan mengupas peran krusial manajemen supervisi dalam memastikan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan pelanggan di toko buku Galuh. Next. Apa itu supervisi dalam konteks toko buku? Yang pertama ada jembatan antara manajemen dan manajemen dan staff. Supervisor adalah penghubung vital yang menyebabkan strategi manajemen menjadi tindakan harian yang dilakukan oleh staf toko, memastikan semua berjalan dengan selaras. Yang kedua ada pengelolaan stok dan pelayanan, memastikan pengelolaan stok buku dilakukan dengan cermat dan menjaga kualitas pelayanan pelanggan tetap berada di standar yang tertinggi di toko buku Galuh. Yang ketiga ada pengawasan aktivitas harian, yaitu tugas mengawasi seluruh aktivitas operasional harian, mulai dari penataan rak, penataan buku, transaksi kasir, hingga kebersihan toko. Oke, next. Tiga pilar peran strategi supervisor di toko buku Galuh. Yang pertama, ketersediaan stok yang relevan. Memastikan stok buku yang selalu tersedia, khususnya judul-judul yang sedang diminati pelanggan dan mengikuti tren pasar-pasar terkini untuk memaksimalkan penjualan. Yang kedua, ada sinergi tim kerja. Mengkoordinasi tim dari berbagai divisi seperti kasir, pamuniaga, dan gudang agar bekerja secara sinergis, mengurangi friksi, dan meningkatkan efisiensi proses. Yang ketiga, pencatatan keuangan akurat. Melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran toko secara akurat dan tepat waktu, yang merupakan dasar bagi manajemen untuk membuat keputusan yang strategis. Next. Mengatasi hambatan supervisi dalam dinamika toko buku. Yang pertama ada fluktuasi permintaan buku. Tantangan dalam memprediksi permintaan buku yang sangat dipengaruhi oleh tren viral, tren viral musim atau peluncuran film memerlukan kelincahan dalam manajemen inventory. Yang kedua ada motivasi dan disiplin tim, yaitu menjaga semangat dan disiplin tim tetap tinggi, terutama saat menghadapi tekanan-tekanan target penjualan yang ketat dan sehari-hari libur yang padat. Yang ketiga ada manajemen logistik efisien, yang mengelola proses pengiriman dan penerimaan barang atau buku baru dari penerbit
atau distributor agar tepat waktu dan sesuai dengan daftar pesanan, menghindari kekosongan stok. Next. Studi kasus keberhasilan, dampak supervisi di Galuh. Yang pertama, 20% peningkatan target penjualan melalui pengawasan dan pembinaan yang ketat selama 2 tahun terakhir. Toko buku Galuh berhasil melampaui target penjualan yang ditetapkan. Yang kedua, 30% pengurangan keterlambatan pengiriman. Pengurangan keterlambatan pengiriman, peningkatan koordinasi logistik yang efisien berhasil memangkas waktu tunggu, dan mengurangi keterlambatan penerimaan barang. Akurat dalam pengambilan keputusan lebih baik. Pencatatan keuangan yang rapi dan terperinci memberikan data yang solid, mendukung keputusan manajemen yang tepat dan cepat. Next. Keterampilan utama bagi supervisor toko buku yang sukses. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership. Mampu memimpin tim dengan komunikasi yang jelas, efektif, dan inspiratif, membangun kepercayaan dan memberikan motivasi tinggi. Kedua, manajemen waktu, yaitu kemampuan mengatur jadwal kerja harian, menetapkan prioritas tugas, dan mendelegasikan tanggung jawab secara adil dan efisien. Yang terakhir, yaitu memecah permasalahan atau problem solving. Cepat tanggap dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan keluhan pelanggan atau kendala operasional mendadak, misalnya sistem kasir error dan komunikasi tim. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada supervisi di era digital, memanfaatkan teknologi. Nah, yang sebelah kiri itu ada peluang dengan monitoring real time sama komunikasi platform digital. Terus yang sebelah kanan itu ada tantangan, itu dengan menjaga interaksi personal sama pengawasan nonverbal virtual. Transformasi digital membawa perubahan besar dalam cara supervisi dilakukan. Teknologi menjadi alat bantu, namun juga memunculkan tantangan baru dalam mempertahankan sentuhan manusia. Penggunaan aplikasi POS, Point of Sale, canggih untuk memantau stok dan penjualan secara akurat dari jarak jauh. Platform komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, mempermudah kondisi cepat dan briefing virtual dan menghemat waktu. Next. Nah, berikut ini merupakan strategi kunci untuk meningkatkan efektivitas supervisi. Untuk yang pertama, ada briefing dan evaluasi rutin, yaitu mengadakan pertemuan singkat harian untuk menyelaraskan tujuan dan sesi evaluasi mingguan untuk meninjau kinerja tim. Lalu yang kedua, membangun budaya kerja positif, yaitu mendorong kolaborasi, saling menghargai, dan memberikan umpan balik konstruktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Lalu yang terakhir, pemanfaatan data penjualan, yaitu menggunakan analisis data penjualan historis untuk membuat keputusan yang didorong oleh bukti, seperti merencanakan stok yang optimal dan kampanye promosi yang tepat sasaran. Next. Baik, sini ada dampak aktif supervisi yang baik terhadap hasil akhir. Terdapat 4 bagian. Yang pertama ada kepuasan penggunaan meningkat seperti pelayanan yang tepat, responsif, dan ramah membangun loyalitas pelanggan. Yang kedua dari konten target penjualan. Yaitu semua dampak positif ini pada akhirnya mendukung pencapaian dan kelampauan efektivitas produksi toko buku halus. Ketiga, optimalisasi stok buku, yaitu mengurangi kerugian akibat buku menumpuk atau tidak terjual dan menghindari kehabisan buku terawih. Meningkatkan moral dan efisiensi individu secara kolektif mendorong peningkatan kualitas
Kesimpulan, supervisi adalah jantung operasional toko buku Galuh. Investasi pada kepemimpinan yang kompeten membawa keuntungan jangka panjang. Supervisor yang kompeten bukan sekedar pengawas, melainkan pemimpin kunci yang menjaga roda operasional toko buku Galuh terus berputar lancar dan berkembang, yaitu dengan cara melatih dan memberdayakan supervisor adalah investasi yang menghasilkan efisiensi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan pendapatan. Lalu pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan keterampilan interpersonal tim. Mari bersama-sama membangun toko buku Galuh sebagai pusat literasi yang sukses dan terpercaya di tengah komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Yang ditunggu jajane.